Nah, langkah pertama kita potong-potong daun sukun, lalu di blender hingga halus. Setelah itu disaring agar bisa mengambil air dari daun sukunnya. Setelah itu dituang ke masing-masing gelas ukur dan diberi H2O2 sebanyak 3 ml. Lalu tuang H2O2 ke dalam air sukun tadi dan lihat hasilnya. Dan tara, muncullah gelembung dari pencampuran tersebut. Lalu kita masukkan lidi yang berapi untuk melihat apakah mengandung enzim katalase atau tidak. Nah, karena apinya nyala, berarti percobaan daun sukun dan H2O2 mengandung enzim katalase. Selanjutnya percobaan daun sukun dan jeruk nipis. Campurkan sebanyak 2 ml air dari jeruk yang sudah diperas dengan air sukun dan ternyata hasilnya tidak mengeluarkan gelembung karena reaksi melemah karena pH asam. Saat dicoba dengan lidi yang sedikit berapi, ternyata apinya tidak nyala. Selanjutnya percobaan daun sukun dan air yang dipanaskan. Panaskan air hingga mendidih. Lalu setelah mendidih, campurkan dengan air daun sukun, dan ternyata tidak ada reaksi apa-apa. Bisa terjadi karena enzim rusak karena suhu panas. Nah, selanjutnya percobaan daun sukun dan air es, hasilnya mengeluarkan banyak gelembung. Lalu kita cek apakah mengandung enzim katalase atau tidak ya. Selanjutnya percobaan daun sukun dan cuka. Campuran air daun sukun dan cuka tidak terjadi apa-apa karena cuka yang bersifat asam kuat menurunkan aktivitas enzim katalase pada daun sukun sehingga reaksi hampir tidak terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang aktivitas enzim katalase dalam daun sukun dengan variasi suhu dan pH. Netral yaitu 3 ml daun sukun ditambah dengan H2O2 2 ml. Hasilnya cairan ditambah gelembung itu tingginya dan 8 cm, sedangkan gelembungnya hanya 5,5 cm. Apinya ada. Keterangan jika gelembung cukup banyak, reaksi standar karena enzim katalase dalam daun sukun memecah H2O2 menjadi O2 dan H2O atau air. Selanjutnya ada daun sukun 3 ml ditambah lengkap 3 ml ditambah H2O2 2 ml. Hasilkan cairan dan gelembung sepanjang 4,5 cm dan gelembungnya 0,4 cm. Apinya tidak ada dan keterangannya sedikit gelembung reaksi lemah karena pH asam. Terus H2O2 2 ml. Apinya tidak ada, gelembungnya tidak ada, keterangannya tidak ada gelembung karena pH. 3 ml daun sukun didinginkan 2 ml H2O2. Cairan dan gelembung tingginya 12,5 cm, gelembungnya saja 9 cm. Untuk nyala apinya ada, keterangannya banyak gelembung, reaksi lambat karena suhu. Kemudian ada 3 ml daun sukun dipanaskan plus H2O2 2 ml, cairan plus gelembung 3,3 cm, gelembungnya tidak ada, nyala api tidak ada, keterangan tidak ada gelembung, enzim rusak karena panas. Ini adalah reaksi dari daun sukun, NaOH dan H2O2. Nyala api ada, tinggi gelembung udaranya 9 cm, keterangannya gelembung banyak, reaksinya melambat karena pH basa ringan. Izinkan saya bertanya pada saat percobaan menggunakan H2O2. Pada percobaan H2O2, apakah menghasilkan gelembung? Jika menghasilkan, apakah bisa menimbulkan nyala api dan mengapa? Terima kasih. Ya, hanya untuk percobaan dengan H2O2 nyala apinya ada dikarenakan ada enzim katalase dalam daun sukun yang memecah H2O2 kan kita ada untuk reaksinya kita menggunakan H2O2. Nah, H2O2 itu dipecah oleh enzim katalasenya menjadi O2 atau oksigen dan juga air. Nah, tadi yang dipecah itu kan awalnya dengan H2O2 ada sumber panasnya. Sumber panasnya kita menggunakan lidi yang dipanaskan itu. Yang nyala karena ada enzim katalasenya, ada satu yang netral
netral H2O2. Yang kedua ada yang diinginkan itu menghasilkan gas. Yang terakhir percobaan Mengapa reaksi ini bisa menunjukkan bahwa daun sukun memiliki aktivitas Reaksi secara alami yang menghasilkan senyawa antioksidan untuk melindungi jaringan dari stres oksidatif. Salah satunya melalui sistem enzimatik. Katalase berperan memecah hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi hidrogen sehingga mencegah akumulasi radikal bebas yang merusak sel. Beberapa ada enzim katalase bekerja dengan baik dan Paling optimal itu berada di sekitar 37 derajat Celcius. Oh ya, Mas. Iya. Ya. Terus untuk melampaui titik optimum sehingga dapat merusak itu berada di suhu 60 derajat Celcius. Daun sukun itu ketika dikabarkan mengandung enzim katalase itu manfaatnya untuk apa? Terus enzim katalase adalah melindungi sel-sel daun dari kerusakan oksidatif, menunjukkan potensi antioksidan alami, mendukung daya tahan tubuh terhadap stres lingkungan, termasuk panas, luka, atau polusi. Lalu pengaplikasiannya dalam dunia medis, yang pertama adalah detoksifikasi tubuh, yang kedua terapi oksidatif, yang ketiga penyembuhan luka. Lalu pengaplikasian enzim katalase dalam dunia industri, yang pertama adalah industri makanan dan minuman sebagai penghilang sisa H2O2 dari proses pasteurisasi susu dan makanan kemasan. Yang kedua, industri membersihkan residu H2O2 dari kain setelah proses pemutihan atau bleaching. Yang ketiga, industri kosmetik digunakan dalam produk perawatan kulit atau rambut sebagai bahan antioksidan. Baik, dari kelompok kami sekian, mohon maaf jika ada salah kata, bebas kami sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.